Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izin mengenalkan diri, saya dengan Gilang Bekti Respati dengan nomor induk mahasiswa P1337425224036. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas remedi agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Nanang Kosim SPDI MPD dan juga Bapak Fikril Mustafa SE MPD, yang dimana saya akan merangkum materi mulai dari materi 8 hingga materi 14, yang diantaranya itu ada konsep masyarakat madani, pentingnya persatuan bangsa, hidup sehat, pencegahan terhadap nafsa dan juga seks bebas, serta pandangan Islam terhadap globalisasi dan juga kemudaratan, yang dimana saya akan menjabarkannya secara satu persatu. Oke, akan kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah masyarakat madani. Nah, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral, hukum, keadilan, demokrasi, dan toleransi. Nah, di dalam Islam, masyarakat seperti ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membangun Madinah, teman-teman. Karakteristik masyarakat madani antara lain, yang pertama, taat kepada Allah, yaitu hidup berdasar ajaran agamanya. Yang kedua, ukhuwah atau persaudaraan yang saling menyayangi antar sesama. Yang ketiga, demokratis, terbuka terhadap musyawarah dan juga kritik yang membangun. 4. Toleransi dan juga pluralisme, yaitu menghormati perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Yang terakhir ada keadilan dan juga akhlak, yaitu memperlakukan semua orang secara adil dan berakhlak mulia. Nah, kendala di Indonesia saat ini antara lain itu masih rendahnya pendidikan, masalah KKN, dan manajemen zakat yang belum optimal, teman-teman. Maka dari itu, peran umat Islam sangat penting dalam memperbaiki kondisi ini dan membangun sistem sosial yang adil dan juga demokratis. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu persatuan dan juga kesatuan bangsa. Oke. Yaitu Islam mengajarkan bahwa umat harus bersatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Ali Imran 103, yaitu berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Nah, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW itu membangun persatuan melalui banyak cara, teman-teman. Di antaranya itu yang pertama ada Piagam Madinah, yaitu sebagai dasar hidup damai antar umat. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Yang ketiga, membangun masjid sebagai pusat persatuan umat, Masya Allah. Nah, selain itu, terdapat juga 4 prinsip dalam menjaga persatuan, teman-teman. Yang pertama ada ta'aruf atau saling mengenal. Yang kedua ada tafahum, yaitu saling memahami. Yang ketiga ada ta'awun, saling membantu. Dan juga yang terakhir ada takaful atau yang keempat takaful, yaitu saling menjamin dan juga melindungi, teman-teman. Nah, agama berperan besar dalam memperkuat kebangsaan, dan politik dalam Islam diarahkan untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk kekuasaan semata. Kurang lebih mirip dengan ideologi Pancasila kita, ya teman-teman, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana agama berperan besar dalam memperkuat kebangsaan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu di sini ada hidup sehat dan juga pandangan Islam. Nah, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan jasmani, jiwa, dan juga rohani, teman-teman. Dalam maqasid syariah, menjaga jiwa dan akal termasuk tujuan utama Islam. Nah, sehat jasmani, misalnya kita bisa menjaga pola makan kita secara tidak berlebihan, menjaga pola makan kita secara baik, teman-teman. Yang kedua adalah rajin olahraga dan juga istirahat yang cukup, teman-teman. Jadi kita juga harus rajin olahraga dan juga istirahat yang cukup. Apalagi yang suka begadang, kalau bisa dikurangi, teman-teman, jika tidak ada kegiatan yang begitu urgent gitu. Lalu selanjutnya kita juga diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, teman-teman, yang mana juga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Lalu yang kedua, ulangi tadi, pada saat jasmani yang berisi yang 3 yang saya sebutkan. Lalu kita akan masuk yang kedua, yaitu saat jiwa. Ini juga ada 3 juga nih, teman-teman. Yang pertama ada positive feeling, itu suasana hati yang baik, teman-teman, yang mana kita harus selalu berhusnuzon, teman-teman. Nggak boleh kita seuzon itu nggak boleh.
Lalu adalah hindari stres dan juga perasaan yang negatif. Kita juga tidak boleh berpikiran yang buruk seperti yang saya bilang tadi di awal, itu kita tidak boleh bersuuzon. Lalu selanjutnya ada bersyukur dan juga sabar dalam menghadapi masalah, teman-teman. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang berat, yang pertama kita adalah harus menerimanya. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga harus bersyukur, teman-teman. Sembari kita berdoa kepada Allah, berikhtiar kepada Allah untuk mencari solusi yang akan kita temukan, teman-teman, dalam menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga, itu sehat rohani atau spiritual, teman-teman, yang juga terisi dari 3 bagian juga. Yang pertama di antara perbanyak ibadah, zikir, dan juga doa. Untuk sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat waktu. Yang dimaksud perbanyak ibadah di sini adalah mungkin bisa ditambahkan ada bagian ibadah-ibadah yang sunnahnya, teman-teman, dan juga mungkin ada ibadah zikirnya juga, doa kita perkuat lagi, teman-teman. Dan yang kedua ada jalin hubungan yang kuat dengan Allah, yaitu kita bangun koneksi dengan Allah, teman-teman. Libatkan Allah dalam setiap kegiatan, teman-teman. Dan yang ketiga yang terakhir di bagian desa rohani atau spiritual ini terdapat, yaitu jauhi penyakit hati seperti iri, sombong, dan juga dendam. Kita harus menghindari sifat-sifat yang seperti itu, teman-teman, karena itu tidak baik untuk diri kita sendiri, akan menimbulkan sifat-sifat yang tidak baik untuk diri kita. Dan karena Islam mengajarkan keseimbangan yang diantaranya tubuh, jiwa, dan rohani harus sehat agar hidup kita penuh berkah, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat. Nah, tadi kan yang materi pertama ada apa sih, teman-teman? Materi yang pertama ada masyarakat madani, yang kedua ada persatuan dan kesatuan bangsa, yang ketiga ada hidup sehat dalam pandangan Islam. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu pencegahan nafza dan juga seks bebas, teman-teman. Nah, nafza ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya yang dapat merusak fisik, mental, dan kehidupan sosial, teman-teman. Ini adalah hal yang berbahaya untuk anak muda seperti kita, teman-teman. Contoh-contoh dari barang-barang nafza ini adalah diantara yang pertama ada heroin, ganja, ekstasi, alkohol, dan juga bahan-bahan yang mengandung nikotin, teman-teman. Yang dampaknya tentu saja dapat menyebabkan kerusakan pada otak, lalu gangguan jantung dan juga kesuburan, gangguan kesehatan lainnya, dan yang paling parahnya adalah tentu jika dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis dapat menyebabkan kematian, teman-teman. Oleh sebab itu, marilah kita hindari hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Sebagai anak muda, tentunya kita harus bisa lebih bijak dalam menghadapi hal seperti ini. Dan agama pun telah melarang segala hal yang membahayakan jiwa, yang tertulis di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang menyatakan, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Sudah tertulis dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, ya, teman-teman. Dan juga itu tadi untuk penjagaan nafsu, teman-teman. Udah, maaf nih lagi pilek. Selanjutnya ada seks bebas nih, teman-teman. Seks bebas juga termasuk perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran yang tertulis dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, janganlah kamu mendekati zina karena itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, penyebab seks bebas itu diantaranya banyak sekali, teman-teman. Diantaranya adalah pengaruh budaya barat yang kuat, kurangnya kontrol iman dan diri, rasa ingin tahu yang berlebihan yang sebelum waktunya. Nah, dan hal-hal seperti itu harus dikontrol, teman-teman. Itulah pentingnya kita harus bisa mengontrol diri kita dan juga terus memperkuat iman kita, teman-teman. Nah, cara mencegahnya bagaimana sih? Cara mencegahnya, nah, yang pertama adalah hindari tontonan pornografi, teman-teman. Itu tidak baik, itu tidak boleh. Lalu aktif dalam kegiatan yang positif, teman-teman. Lalu perkuat iman dan carilah pergaulan-pergaulan yang sehat, yang tidak toksik, teman-teman. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi kita, teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu dapat menghindari kita dari hal-hal yang buruk, teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk pencegahan nafsa dan seks bebas, ya, teman-teman. Selanjutnya akan kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu mengenai Islam, globalisasi, dan juga kemudaratan, teman-teman. Oke. Globalisasi membawa perubahan besar, banyak sekali, teman-teman. Di antaranya adalah teknologi, budaya, hingga cara hidup. Nah, Islam tidak menolak hal-hal kemajuan seperti ini, teman-teman, tapi Islam mengajarkan kemoderatan. Nah, apa sih kemoderatan itu, teman-teman? Yaitu sikap seimbang antara juga dunia dan juga akhirat, teman-teman. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr 18, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk masa depan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam tidak anti dengan kemajuan. Islam tidak anti dengan globalisasi, tapi Islam mengajarkan kemoderatan, teman-teman. Nah, yang berarti kemoderatan dalam Islam berarti di sini adalah pertama tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri, teman-teman. Yang bahasanya mungkin kalau ekstrem kanan radikal, ekstrem kiri bisa juga dibilang liberal, teman-teman. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan akal, tetapi tetap berpijak pada Al-Quran dan juga Sunnah sebagai pedoman kita, teman-teman. Dan tentunya saja kita menyaring budaya-budaya asing yang masuk sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki, teman-teman. Nilai-nilai agama Islam, nilai-nilai negara kita harus tetap menyaring hal-hal budaya asing yang masuk ke kita dengan hal-hal itu. Nah, Islam ke Indonesia dan juga Islam Nusantara itu merupakan contoh nyata, teman-teman, penerapan yang sesuai dengan konteks lokal, itu menghargai budaya, toleransi, perdamaian, dan juga kebersamaan. Nah, Islam mengajarkan kita untuk menjadi agen perubahan yang positif di tengah globalisasi yang tanpa kehilangan jati diri kita, teman-teman. Oke, itu mungkin tadi udah sekitar ada 5 materi, teman-teman ya. Mungkin akan saya sedikit ulangi apa saja yang sudah sedikit saya jelaskan. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini tadi sudah saya siapkan resumannya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita ada materi apa aja yang dibahas. Yang pertama ada masyarakat madani. Nah, yang mana pada intinya kita itu harus memiliki 5 karakteristik masyarakat madani, yang antara lain ya. Pertama, taat kepada Allah. 2, ukhuwah itu persaudaraan. 3, demokratis. 4, toleransi dan pluralisme. Dan yang kelima adalah keadilan dan juga akhlak, teman-teman. Lalu materi yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa, yang diantaranya adalah yang membangun persatuan melalui Piagam Madinah, mempersaudarakan Muhajirin dan juga kaum Ansor, dan juga membangun masjid sebagai pusat peradaban. Dan diantaranya dalam persatuan dan kesatuan bangsa terdapat 4 prinsip, yaitu ta'aruf atau saling mengenal, tafahum saling memahami, ta'awun saling membantu, dan juga takaful saling menjamin dan juga melindungi. Nah, lalu materi yang ketiga, hidup sehat dalam pandangan Islam, yaitu ada sehat jasmani, sehat jiwa, dan juga sehat rohani atau spiritual. Sehat jasmani diantaranya juga pola makan, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, dan juga kebersihan dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Lalu selanjutnya, sehat jiwa atau positive feeling, itu kita harus selalu husnuzon senantiasa, dan juga hindari stres dan juga pesan negatif, kita tidak boleh suuzon, dan juga selalu bersyukur dan sabar dalam menghadapi situasi apapun. Lalu ada sehat rohani atau spiritual, berbanyak ibadah, zikir dan doa, jalin hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala, dan jauhi penyakit iri hati seperti sombong dan juga dendam dan lain sebagainya. Lalu yang materi keempat adalah pencegahan nafsa dan juga seks bebas, karena dampak-dampaknya sangat buruk dari teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan cara mencegahnya adalah menghindari hal-hal yang negatif seperti menonton pornografi, dan kita juga dapat aktif kegiatan positif, dan juga memperkuat iman, juga mencari pergaulan yang baik dan juga sehat. Lalu materi yang terakhir tadi, yang kelima, Islam, globalisasi, dan juga kemoderatan. Nah, pada intinya adalah Islam tidak anti kemajuan, tapi Islam mengajarkan kemoderatan, teman-teman, seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal, yaitu tertulis dalam Quran surat Al-Hasyr, yang mana kayak orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan perhatikan apa yang akan terbuat untuk masa depan. Dan juga kita harus tetap untuk menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke dalam diri kita, dan tetap menggunakan akal sehat, akal yang logis, tetapi tetap berpijak pada Al-Quran dan juga As-Sunnah, teman-teman. Nah, sebagai kesimpulan juga penutup, teman-teman, dari berbagai materi yang telah kita bahas, kita bisa menyimpulkan bahwa ajaran Islam sangatlah lengkap, teman-teman, dan juga menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Allah, sesama manusia, hingga dengan lingkungan dan diri sendiri, teman-teman. Nah, sebagai penutup, dengan memahami kelima materi ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih cerdas secara spiritual dan juga sosial, teman-teman. Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga jalan hidup yang memberi pedoman untuk menjadi individu yang sehat, bermoral, produktif, dan bermanfaat bagi sesama.
Mungkin demikian resum materi dari saya, penjelasan video dari materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan atau kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman juga Bapak dosen sekalian, karena saya yakin masih banyak kurangnya. Semoga dengan ini juga dapat membimbing saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.